Halo, bertemu kembali di Ini Budi bersama saya Budi Siarso, pemimpin redaksi Koran Tempo. Tamu saya kali ini sangat spesial, seorang aktivis anti korupsi yang kemudian masuk ke politik dan sekarang menjadi seorang menteri yang juga sangat-sangat penting buat pertumbuhan ekonomi kita, yaitu dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Pak Teten Mas Duki, selamat sore. Apa kabar, Kang? Selamat sore, Mas Budi. Ya. Kabar baik. Baik. Terima kasih sekali udah bersedia menjadi tamu saya. Ini acara rutin saya Ini Budi seperti nama saya gitu kan. Jadi mungkin sebelum kita mulai boleh ceritakan ini apa nih Pak Teten ini tempat apa ini? Ini kan kita memang khusus mengambil tempat ini untuk setting wawancara dan saya kira ini ada hubungannya dengan posisi Pak Teten. Ini sebenarnya showcase produk-produk UMKM artisan yang sudah dikurasi yang dari berbagai provinsi. Okay. Nah, tapi kami sekarang mau sedikit mengubah, bukan hanya sekedar showcase, tapi juga Smesco akan menjadi trading house. Dan salah satu fungsi trading house selain agregasi produk-produk UMKM yang kecil, untuk market dalam negeri, tapi kami juga mau dorong ini untuk yang ekspor. Nah, karena itu nanti di Smesco ini selain showcase produknya, tapi juga nanti di sini menjadi pusat informasi tentang produk-produk UMKM unggul, termasuk yang untuk ekspor. Nah, ini yang sekarang kita mau naikkan lah. Ekspor UMKM kan rendah, 14%. Jadi nanti itu calon pembeli dari mana-mana datang ke sini, ketemu dengan siapa? UMKM-nya atau ketemu dengan Kementerian UMKM atau siapa? Nanti ada bisnis centernya lah, jadi kantor bersamanya. Jadi nanti kan buyer dari luar itu mungkin tidak perlu datang dulu ke berbagai provinsi, cukup di sini. Dan memang UMKM kan juga kapasitas produksinya biasanya terbatas. Karena itu kan perlu agregasi oleh Smesco. Misalnya ada perlu kopi yang jumlahnya besar, ya permintaannya, atau misalnya batok arang kelapa, ya kan, macam-macam lah, buah tropik, herbal dan lain sebagainya. Itu kan biasanya kapasitas sedikit-sedikit. Nah, karena itu kalau diagregasi oleh Smesco, bisnis matchingnya akan jauh lebih gede ya. Ini yang mengkurasi siapa, Kang? Ada tim di Smesco. Nanti kalau yang nanti punya potensi yang ekspor, kita akan dampingi langsung bagaimana mengkurasi produknya, pendampingan di produksi, sampai ke pembiayaan dan juga sampai ke negara tujuan ekspornya. Rencananya begitu. Karena UMKM kan beda dengan usaha besar. Betul. Ya. Mereka harus didampingi sampai ujung ya. Ya, Pak Teten waktu 2019 ditunjuk sebagai menteri, sebenarnya apa sih yang diharapkan Pak Presiden dari Kang Teten ini untuk menumbuhkan atau mengembangkan UMKM ini? Seperti yang disampaikan Pak Presiden di waktu pelantikan pengumuman kabinet lah di periode kedua ini, beliau kan menyampaikan bahwa prioritas di periode kedua ini pembangunan SDM dan UMKM. Beliau sendiri kan berasal dari pengusaha UMKM. Nah, beliau ingin melakukan banyak perubahan, terutama di level kebijakan, pembiayaan dan lain sebagainya, untuk mendorong pertumbuhan UMKM.
Dan mungkin background saya karena dari dulu saya kerja untuk rakyat kecil gitu, mungkin saya dianggap cocok, kira-kira begitu. Ya, ada nggak yang secara lebih spesifik ini UMKM harus diarahkan kemana gitu, dan menerjemahkannya seperti apa, Pak Jan? Nah, kita melihat ya struktur ekonomi kita dari waktu ke waktu itu kan gemuk di mikro, lebih dari 98%. Dan tidak ada banyak perubahan, pertambahan usaha di kecil dan menengah, begitupun yang besar. Nah, artinya apa? Harapan untuk tumbuhnya sektor formal, ya, dengan tumbuhnya usaha dari UMKM itu masih susah, sangat susah. Nah, kalau kita lihat misalnya pembiayaan, itu memang pembiayaan untuk UMKM itu banyak untuk di sektor mikro ini. Ya, kurput itu sebagian besar masuk ke mikro, kecil tuh sedikit, apalagi menengah. Yang 90% tadi. Ya. Nah, padahal semua model pembiayaan mikro di dunia ada di Indonesia. Nah, jadi di kita tuh ada dua pembiayaan untuk mikro dan komersil. Nah, pada kenyataannya sulit bagi UMKM itu untuk mengembangkan kapasitas usaha dari mikro langsung ke kredit komersial itu sulit. Karena UMKM perbankan kita masih banyak yang konvensional, masih menempatkan kolateral ya atau agunan begitu. Nah, UMKM nggak praktis, nggak punya itu. Artinya nggak bankable gitu lah ya? Nggak bankable. Nah, karena itu ini yang Pak Presiden minta dilakukan kajian dan perubahan lah. Yang pertama, porsi kredit perbankan untuk UMKM ini diminta untuk dinaikkan. Saat ini baru 20%, dan itu kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga itu relatif kecil, karena Singapura pun udah 39% porsi kredit perbankan untuk UMKM-nya. Thailand udah 51%, Malaysia sudah 50%, Korea lebih lagi, Korea udah 83%, Jepang udah 6%. Nah, kita masih 19,7%. Nah, Pak Presiden minta ini. Nah, saya sekarang sudah pada tingkat teknis bicara dengan BI, dengan OJK untuk kita dorong sampai 2024 itu 2025 itu bisa 30%. Ya. Nah, ini saya kira akan signifikan nanti. Nah, lalu juga sebenarnya kita juga membutuhkan bukan sekedar pembiayaan yang mikro, tapi kalau kita mau mencetak pengusaha-pengusaha baru dari yang existing UMKM sekarang, itu butuh modal ventura atau seed capital, gitu ya. Karena UMKM itu selain butuh akses kepada pembiayaan, butuh juga pendampingan yang berkelanjutan. Bagaimana mereka merencanakan bisnis, mengembangkan produk, dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan di banyak negara model seperti itu. Ya, di Vietnam, di Korea, di Thailand, di Malaysia. Nah, ini yang saya kira kita harus melakukan perombakan banyak. Jadi ada semacam kebijakan afirmatif gitu untuk memperbesar porsi kredit buat UMKM ya? Ya, dan ada kebutuhan juga modal, semacam modal ventura atau seed capital untuk mendorong UMKM yang unggul dari segi produk, market demand-nya bagus, tapi juga bisnis modelnya inovatif untuk diinvest, untuk didorong menjadi wirausaha. Nah, kita persentase wirausaha kita kan juga masih relatif rendah. Kita baru 3,47%. Nah, padahal untuk jadi negara maju kan minimum 4%. Ya. Singapura udah 8,5% dengan jumlah penduduk cuma 5 juta kurang kan. Ya. Tadi kebijakan afirmasi itu secara konsekuensi akan meningkatkan resiko buat bank nggak, Kang? Atau seperti apa?
Saya kira kalau didesain dengan baik, ya, saya kira tidak. Ya, sebenarnya kalau kita lakukan, misalnya ya, artinya si bank juga harus kita carikan mana UMKM yang unggul, yang bisa didorong masuk ke menjadi nasabahnya bank, begitu ya. Untuk misalnya katakanlah kalau nanti kita patok 30% porsi kredit untuk UMKM. Nah, kita harus memang proaktif nih untuk mencari UMKM mana yang perlu diberikan pinjaman untuk modal investasi selain modal kerja untuk mengembangkan kapasitas usaha, membeli peralatan-peralatan produksi yang modern, begitu. Kami yakin optimis. Kami BI, OJK yakin betul itu bisa dilakukan. Nah, kalau usaha-usaha besar kan ambil duitnya dari pasar modal aja mestinya kan, gitu. Betul. Dari investor yang lebih luas ya. Ya. Nah, kalau kita bicara soal UMKM ini sekarang udah seperti apa ya? Kampanye di mana-mana gitu kan. Mau nyalon bupati, kepala daerah, pasti pengembangan UMKM. Sekarang bank juga semua UMKM, Kementerian UMKM. Nah, ini kan sebetulnya memudahkan kerjanya Pak Teten. Benar nggak seperti itu? Atau justru malah, wah ini kampanye kosong aja gitu, tidak terlalu banyak membantu buat UMKM kita? Ya, memang sekarang semua bicara UMKM ya, apalagi di tengah pandemi. Karena memang wajar ya, kalau dari segi statistik kan ini 99% lebih pelaku usaha di Indonesia kan UMKM dan 98% lebihnya kan mikro. Jadi banyak yang saya kira memang mengambil isu ini. Nah, tapi memang yang harus kita pikirkan sekarang itu kan strategi besarnya. Ya, kalau saya lihat misalnya sekarang ini yang mikro-mikro ini sebenarnya kan mereka bukan ingin jadi pengusaha di awalnya itu, karena nasib dan nasab lah tidak terserap tidak terserap di sektor formal, misalnya jadi pegawai negeri, jadi pegawai di swasta begitu ya. Akhirnya mereka buka usaha untuk membiayai keluarga. Nah, tapi usahanya ketika membuka usaha ini kan niru-niru, bukan misalnya berdasarkan analisis market atau analisis potensi sumber daya dan lain sebagainya. Nah, karena itu maka kalau kita lihat banyak mikro ini sebenarnya pendapatannya di bawah UMR. Jadi saya menyebutnya ini skala informal atau skala ekonomi subsisten. Ada sebagian yang mereka bisa didorong naik kelas. Nah, karena itu maka strategi besarnya bukan kita memperbanyak yang mikro. Misalnya katakanlah di DKI, ini yang paling mudah saya jelaskan. Misalnya ada dari 100 rumah ada 25 warung. Masa kan ditambah jumlah warungnya, nanti rezekinya makin sedikit, bahkan persaingan terlalu banyak. Justru harus kita kurangi, yaitu dengan mendorong usaha kecil dan menengah semakin banyak, atau usaha kecil menengah didorong menjadi lebih besar, sehingga penyerapan tenaga kerja di sektor formal itu bisa lebih besar, maka yang mikro berkurang. Nah, kita perlu strategi itu. Kalau kita terus-terusan begini ya, saya kira produktivitas UMKM itu tidak akan bisa kita tingkatkan. Saat ini sangat rendah. Dari 99% pelaku usaha UMKM, kontribusi terhadap PDB cuma 60%. Bandingkan 40%-nya kan berarti oleh 0,01-nya usaha besar. Jadi tidak produktif. Nah, kita nggak bisa terus-teruskan begini. Apalagi ke depan ini kan market dalam negeri juga persaingan dengan produk-produk dari luar akan semakin gencar, karena kita udah membuka diri sebagai pasar bebas ya di MEA, apalagi dengan marketplace online gampang masuk. Nah, kita perlu mendorong scaling up. Nah, karena itu yang harus dilakukan memang saya kira selain konsolidasi pembiayaan pemerintah, menurut banyak pengamat sebenarnya banyak sekali pembiayaan di Indonesia, tapi menyebar di 22 kementerian begitu. Terus tadi ya kita juga harus
betul-betul sekarang strategi besarnya, ini kita lagi menyiapkan Perpres tentang kewirausahaan, bagaimana sekarang mencetak, melahirkan pengusaha-pengusaha baru, mendorong yang kecil dan menengah menjadi naik kelas. Dan mungkin sebagian dari mikro yang punya produk. Jadi maksud saya ini mungkin saya salah tangkap ya Pak Teten ya. Jadi strateginya adalah mendorong UMKM yang sudah ada untuk naik tingkat. Nah sebenarnya yang baru-baru ini perlu nggak untuk kan sekarang banyak pelatihan kewirausahaan UMKM untuk menumbuhkan katanya pengusaha-pengusaha baru. Nah sementara kalau tadi Kang Teten kan sebaiknya dikonsolidasikan aja kan, jangan diperbanyak warungnya, tapi ya sebaiknya warung yang lebih besar gitu. Ya, jadi itu satu strategi yang pertama. Ya. Nah, tentu kan usulan pertumbuhan mikro ini akan terus terjadi. Anak-anak muda yang tidak diterima di sektor formal atau yang sekarang di tengah pandemi dipecat, kan pasti berusaha. Nah, tapi kita ingin usaha-usaha mikro yang baru juga by design gitu loh. Ya, bukan niru-niru gitu. Nah, ini yang saya kira perlu guidance ya dari pemerintah, terutama kan daerah ya yang memang dekat dengan mereka. Yang mikro itu memang kalau di undang-undang daerah kan itu urusan kabupaten dan kota gitu. Nah, harus by design. Nah, kami sebenarnya ingin mendorong produktivitas UMKM ini meningkat dan mereka masuk ke produk-produk yang unggul, termasuk juga dalam konsep rantai pasok. Nah, sekarang ini UMKM kita itu kebanyakan di kuliner, hampir 60% di makanan minuman, F&B gitu ya. F&B. Nah, itu kan produk jadi banyaknya. Nah, dalam skala market yang lebih kecil memang bisa bertahan, tapi begitu dalam skala besar pasti kalah dengan produk industri besar, ya. Nah, karena itu maka kita lagi mengembangkan konsepnya itu adalah rantai pasok. Jadi UMKM itu bisa fokus aja mungkin nanti memproduksi komponen industri, bisa industri otomotif, industri elektronik, atau industri makanan, atau furniture dan lain sebagainya. Sehingga UMKM itu tidak harus bertempur dengan usaha besar yang pasti kalah, tapi terintegrasi dalam rantai pasok industri nasional atau global. Katakanlah misalnya nanti buat komponen lah, misalnya kalau di industri otomotif misalnya bikin knalpot aja lah gitu. Anunya lah, komponen. Kalau bikin knalpot kan tidak perlu industri besar, tidak perlu banyak peralatan produksi yang modern, dengan pembiayaan yang terbatas juga bisa fokus di situ. Nah, kalau misalnya terhubung dengan rantai pasok otomotif global kan bisa besar nilainya. Nah, kita harus mulai misalnya di UMKM yang berbasis teknologi kita mau dorong untuk ke rantai pasok ini, dan itu yang terjadi UMKM di negara-negara seperti Jepang, Korea, China lah, tetangga kita udah begitu. Jadi besar mereka itu. Kayak itulah Kang ya. Jadi misalnya film Marvel yang gambar ininya di Indonesia, yang ini di mana-mana itu ini ditangkap peluangnya di situ gitu ya. Percis begitu. Oke. Percis. Selamat atas 20 tahun usia Koran Tempo yang kini bertransformasi menjadi media digital, terpercaya dan independen, menjadi suluh masyarakat dan menginspirasi kemajuan. Selamat dan sukses. 20 tahun adalah perjalanan yang panjang bagi sebuah media untuk bisa eksis menyajikan informasi kepada masyarakat. Koran Tempo telah membuktikan
bahwa adaptasi diperlukan bagi sebuah media. Selamat ulang tahun ke-20 untuk Koran Tempo, tetap independen, tidak hoax, dan pastikan seluruh beritanya selalu terkonfirmasi narasumber yang kredibel. Saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Tempo Digital yang ke-20 yang telah bertransformasi secara online, secara digital. Semoga Tempo dapat terus menjadi media informatif, objektif, dan edukatif, selalu mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Doa terbaik dari kami semua. Hatur nuhun. 2 dekade perjalanan Koran Tempo menjadi salah satu referensi masyarakat akan kebutuhan informasi. Izinkan kesempatan ini kami menyampaikan selamat sekaligus apresiasi pada ulang tahun yang ke-20. Teruslah menjadi koran yang memberikan kesempatan kepada warga untuk mendapatkan informasi yang objektif, yang lengkap. Dan Koran Tempo saat ini melakukan transformasi platform dari konvensional ke digital, yang berarti redaksi Koran Tempo pun sedang membaca perubahan zaman dan melakukan penyesuaiannya. Harapannya ini semua akan terus menjaga kualitas konten, menjaga kualitas jurnalistiknya, sehingga tetap menjadi media yang kredibel, objektif, mendalam, terpercaya. Nah, tadi disebut ada terpisah-pisah gitu ya, peluang pendanaan di berbagai kementerian. Nah ini kalau dari situ tupoksinya gitu, fungsinya UMKM ini bisa mengkonsolidasikan tadi peluang pembiayaan tadi. Nah ini kami sedang dalam bicara dengan Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan dan sudah dirakorkan juga. Pak Presiden kan ingin supaya anggaran untuk di kementerian itu tidak terlalu menyebar. Nah kalau kecil-kecil itu kan nggak jadi apa-apa lah, gitu. Nah tapi memang ada sedikit problem karena Kementerian Koperasi dan UKM ini kan kementerian level 3, tidak punya kewenangan eksekusi, lebih koordinasi. Sehingga kalau itu dikonsolidasi oleh Kementerian Koperasi, nah Kementerian Koperasinya harus punya kemampuan untuk mengelola anggaran yang besar dan harus ada perubahan di undang-undang kabinetnya. Nah waktu sangat pendek kan, sehingga saya kalau ke sana habis waktunya. Kami lagi mencari satu cara yang lain, karena bagi saya pribadi misalnya, dan saya kira pendekatan birokrasi untuk mengelola, memberdayakan UMKM itu pasti keliru. Karena orang ASN nggak bisa bisnis kok, mau ngajarin bisnis, kira-kira begitu. Nah karena itu kami lebih sebenarnya ke depan dalam pengembangan kewirausahaan untuk mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha, baik yang baru maupun dari yang existing, itu pendekatannya nanti bukan pendekatan birokrasi, misalnya pelatihan oleh kementerian atau kita bikin pusdiklat gitu ya. Kita mungkin lebih bekerja sama dengan inkubator, dari kolaborasi. Ya, inkubator swasta atau inkubator kampus, dan juga kita bisa bermitra dengan usaha besar untuk menjadi bagian dari rantai pasok industri nasional. Nah, segala sesuatu untuk mendukung itu sudah ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Insentif untuk usaha besar yang bermitra dengan UMKM. Misalnya kalau ada nanti misalnya industri besar yang mau membagilah sebagian produksinya dikerjakan oleh UMKM. Ada insentifnya. Ada insentif. Terus upah tenaga kerja untuk di sektor UMKM kan dikecualikan dengan usaha besar. Gitu. Ini saya mungkin tolong koreksi kalau salah ya. Enggak, di beberapa kegiatan gitu ya, pengembangan UMKM itu jadinya semacam ya proyek aja gitu, bukan sebuah konsep yang terencana yang tadi dicita-citakan Pak Teten itu. Ini benar nggak sih kesan saya itu? Di banyak tempat ya, tentu saya tidak semua. Kalau saya melihatnya malah jadi lebih banyak dijadikan program sosial. Program charity. Itu. Jadi bukan memang mau membangun kekuatan ekonomi yang berbasis kepada ekonomi rakyat. Nah, ini yang saya kira kita perlu koreksi, karena itu kan udah wilayahnya di Kementerian Sosial kan, gitu. Kalau di sini harusnya memang bagaimana
melahirkan fondasi ekonomi yang kuat dengan membangun wirausaha yang punya daya saing dan punya kapasitas produksi yang dalam skala ekonomi. Gitu. Oke. Nah, dalam berbagai pemikiran orang gitu, kepercayaan orang, UMKM ini kan satu kelompok usaha yang daya tahannya kuat gitu ya. Tapi saya membaca juga data yang kemarin baru disebutkan oleh Asosiasi UMKM Indonesia, Kang ya. Ada sekitar 30 juta usaha katanya kan, 30 juta usaha kecil bangkrut akibat PSBB ya, atau mungkin akibat pandemi, dan 7 juta juga pekerja informal itu kehilangan pekerjaan. Ini sesuai nggak datanya dengan yang dimiliki pemerintah? Saya kira itu, saya paham itu dulu ada perkiraan EDB yang memperkirakan 50% pelaku UMKM itu akan berhenti berusaha. Nah, tapi kalau kita lihat hasil survei BPS-nya terbaru itu enggak, yang betul-betul berhenti itu cuma 8,9%. 8,9% dari 64 juta. Sekitar 5 juta. Ya. Nah, setelah memang kan kita intervensi lewat kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Ya, jadi dengan program restrukturisasi pinjaman, lalu subsidi bunga, subsidi pajak, subsidi listrik, bahkan untuk yang bank unbankable, usaha mikro, kita kasih hibah kan, 2,4 juta per bulan ya? Ya, satu kali. Satu kali. Dan tahun ini akan dilanjutkan. Nah, hasil survei TNP2K dan itu membuat mereka masih bisa bertahan usaha. Nah, ini saya kira kan rata-rata terdampak itu pertama adalah omsetnya turun. Akibat omset turun, mereka kemudian tidak sanggup membayar cicilan bunga pinjaman mereka. Nah, ini yang kita intervensi. Nah, pemerintah pun juga sekarang kan mencoba dari sisi market demand, ini kita bantu dengan belanja pemerintah 40%, sekarang harus produk UMKM. Itu sudah diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Macam itu harus 40%. Ya, harus 40%. 40% itu kan bisa di atas 400 triliunan setiap tahun. Nah, itu mulai banyaklah, misalnya pengadaan ATK, furniture, home decor, alat-alat kesehatan, alat-alat pertanian, begitu itu. Nah, sekarang saya lagi mau fokus dengan daerah, ayo kita dampingin UMKM yang punya potensi untuk menjadi vendor pemerintah untuk menyerap 400 triliun lebih ini. Ini tapi kan itu tetap harus ada ininya kan, harus masuk dalam pengadaan. Kategori itu lewat LKPP, e-katalognya LKPP. Saya kira mudah. Mudah ya. Mudah. Dan tadi disebutkan kalau UMKM itu biasanya ada yang inovasinya kurang. Nanti kalau dia ada demand yang tinggi juga nggak bisa penuhi. Dalam hal ini. Nah, ini yang saya kira memang kita perlu ada afirmasi juga untuk produk-produk yang tidak perlu, yang misalnya tidak perlu standar yang tinggi, misalnya. Meja misalnya ya. Ya, tidak perlu dengan aspek kesehatan atau aspek keselamatan, kan kita harusnya agak kompromi dengan produk UMKM. Itu kalau terlalu tinggi nanti hanya yang bisa masuk ke e-katalog LKPP hanya produk luar gitu. Nah, itu kan saya kira tidak memihak terhadap usaha kecil. Sebab kalau tidak ada yang menyerap dulu, nggak mungkin UMKM ini bisa melakukan akumulasi kapital untuk memperbaiki kualitas produksi mereka. Harus berani. Tadi balik yang ke 30 juta itu artinya sebenarnya datanya berbeda ya. Itu estimasi di awal dari surveinya EDB. Kan hampir 40% lebih mati. Tapi kan setelah diberikan program PEN, hasil survei TNP2K, mereka bisa survei. Dan EDB, survei BPS resmi terakhir kan cuma 8,9%-an yang memang tutup. Misalnya begini, sekarang banyak UMKM yang di sektor kuliner, jasa antar. Sekarang perkantoran WFH, sekolah tutup. Banyak kan yang jualan di sekitar sekolah, jualan kampus, jualan industri. Itu pasti berhenti. Itu termasuk ke dalam kelompok UMKM? Ya, yang itu. Tapi beberapa kan juga mereka bisa survive karena kemudian mereka melakukan adaptasi.
misalnya jualan ke online, ya kan. Lalu kayak daya beli masyarakat terbatas, sekarang konsumsi masyarakat kan lebih ke kebutuhan pokok. Mereka pindah, banyak yang memproduksi makanan, frozen food, siap saji, dijual secara online atau medsos, begitu. Yang tadinya yang memproduksi baju-baju untuk pesta, untuk kantor, begitu, batik dan sebagainya, di awal nggak ada yang beli. Tapi mereka cepet kan ngelihat peluang, jual pakaian rumah, daster, celana, growing buat lagi. Zoom, buat meeting itu bisa juga ya di rumah. Iya. Tadi ngomong-ngomong soal switch ke online ya, ini juga ada satu mungkin dugaan bahwa produk-produk yang dijual di e-commerce itu juga produk-produk yang berasal dari luar negeri dengan kualitas yang mungkin oke, tapi harganya jauh lebih rendah sehingga itu memukul UMKM kita. Misalnya ada gelang dijual 3.000 itu free ongkir misalnya kan, dan itu kayak gitu tuh ada dalam ininya pemetaan masalahnya UMKM nggak? Iya, kemarin kan dikagetkan ya dengan produk-produk impor dari China lewat e-commerce tertentu itu ya, dijual sangat murah dan hampir tidak masuk akal. Dan nggak perlu bayar ongkos kirim lagi kan? Iya, itu kan dari sisi persaingan bisnis kan ini juga harus dilihat ya. Nah memang ada regulasi, ada kekosongan regulasi, terutama untuk mengatur diskon-diskon itu. Kita bisa paham, misalnya di aplikasi digital market itu kan untuk menaikkan valuasi bisnis mereka. Mereka kan jor-joran tuh, bakar uang lah, betul. Gitu. Tapi kan kita juga harus melindungi UMKM, jangan sampai dengan predatory pricing ini kan bisa terbunuh. Nah, kami sudah diperintahkan oleh Pak Presiden dalam 2 bulan ini kita lagi akan mengatur soal ini. Ya. Apa kira-kira bayangan Kang Raden itu bentuknya, aturannya? Iya, sebenarnya misalnya kalau kan di awal tahun 2020 itu kita sudah membuat kebijakan. Dulu produk impor yang dijual di e-commerce itu 40-50% lebih murah daripada produk UMKM. Nah, waktu itu kan kita buat kebijakan tarif bea masuk ya, sehingga penjualan di e-commerce yang asalnya $75 juta itu baru kena kan gitu. Nah, sekarang sampai $3 pun kena gitu. Nah, tapi rupanya nggak cukup itu. Ya. Nah, sehingga kita perlu mengatur lagi tadi mengenai aturan maksimum boleh perdagangan di elektronik, di e-commerce ini harus ada batasnya ini. Kalau enggak batas bawah gitu. Batas bawahnya. Nah, nanti kita lagi bahas. Terus juga produk-produk impor, mereka kan sebagai marketplace kan hanya menyediakan aplikasi. Nggak boleh mereka jualan sendiri kan gitu. Nah, sehingga barang-barang yang dari luar masuk ke cross border itu harusnya juga membuka kantor perwakilan di sini. Ya, izin edarnya, pajaknya segala macam gitu loh. Jangan anonim siapa penjualnya kan gitu loh. Nah, itu kita harus atur. Karena artinya dari sisi persaingan usaha, terus juga dari pembatasan produk UMKM, produk asing yang dijual di e-commerce juga gitu. Penting. Jadi nggak fair ya buat pelaku usaha kita ya kalau dibiarkan gitu maksudnya. Sangat tidak fair. Dan kita juga begini ya, banyak produk UMKM yang sudah onboarding di platform digital, tapi tidak bisa bertahan lama. Karena 2 hal. Pertama, kapasitas produksi mereka terbatas. Ketika ada permintaan besar, tidak diberi cepat, sulit berkembang. Yang kedua, kualitas. Karena di marketplace juga, di e-commerce juga persaingan brand besar juga ada.
Nah, karena itu kami juga berkepentingan mengembangkan platform-platform digital dalam captive market tertentu, daerah, misalnya daerah. Nah, masalahnya sekarang kan kita sekarang ini platform-platform digital yang di-create oleh anak-anak muda ini kan juga bisa dicaplok sama investor besar, terutama yang dari asing. Saya bayangkan nanti kalau tidak ada pengaturan, bisa hanya akan ada 2 di dunia ini. Mungkin Alibaba sama Amazon. Ya, tapi kan? mungkin ya kalau dugaan saya kalau misalnya ada regulasi gitu ya untuk marketplace atau e-commerce gitu, seperti juga dulu waktu angkutan ojek diatur itu kan ada juga sisi tidak populernya kan. Orang yang udah menikmati harga murah dia bisa menjadi keberatan dan segala macam. Itu akan mengakomodasi itu juga atau betul-betul pure ingin melindungi UMKM sehingga strict aturannya ya nanti akan perlindungan terhadap UMKM kita gitu. Ya, kita ingin melindungi UMKM dari persaingan yang tidak sehat, terutama dari aspek marketplace-nya, ya. Yang kedua dari segi price-nya. Nah, itu akan kalau usaha besar bakar uang juga nggak jadi masalah. Jadi bisa dapat dari mana-mana. Gitu. Kalau UMKM kan memang dia hanya jual produk, tidak bahkan brand value juga mereka tidak punya, tidak menjadikan target pendapatan mereka. Nah, karena itu penting juga kita menjaga platform-platform digital dalam skala market yang terbatas dan supaya di situ UMKM bisa punya pasarnya sendiri. Nah, ini juga penting jangan sampai baru gitu. Ya, maksudnya misalnya sekarang kan banyak nih yang platform digital yang buatan anak-anak Indonesia. Dan bahkan sekarang selama pandemi menurut saya ada tumbuh 30 ya inovasi-inovasi aplikasi yang baru. Ada yang khusus ngebantu ngejualin pedagang warteg gitu kan yang memang tidak bisa jualan lagi secara offline gitu kan. Ada yang membantu tukang jahit gitu, ada yang bakul di pasar berkembang gitu. Nah, ini jangan sampai ini dibeli oleh investor besar dan dibunuh gitu loh. Kita butuh market ini. Karena tadi tapi kan itu nggak bisa diintervensi pemerintah juga kan. Mereka pengen biasanya menumbuhkan itu untuk dapat seed, dapat funding, terus dapat jadi unicorn gitu. Itu kan iya, tapi kami lagi lihat ya, karena ada kebutuhan kita untuk memprotek marketnya UMKM. Dan kalau misalnya tadi seperti saya katakan, UMKM itu kan dengan kapasitas dan kualitas produksinya yang terbatas. Kalau masuk ke marketplace yang besar itu pasti tidak bisa. Kita butuh marketplace yang lebih kecil, sesuai misalnya, dengan mereka, sesuai kapasitas, dan mungkin itu sebagai tahapan lah untuk masuk ke market yang lebih besar. Kira-kira mungkin bisa dipetakan sedikit Kang, UMKM seperti apa sih yang tumbuh ya terutama setelah pandemi atau selama pandemi, dan itu ini oke banget nih untuk kemudian didorong lebih cepat lagi sama Kementerian UMKM. Nah, selama pandemi itu kita lihat yang tumbuh itu terutama di sektor makanan minuman, home care, sama healthcare, sama pendidikan. Sama dengan industri yang lain lah ya. Sama industri lain. Nah, dan terutama yang jualan di online itu tumbuh 26%. Ya. Karena itu maka selama pandemi COVID terjadi pertambahan jumlah UMKM yang onboarding di bergerak di bidang itu. Awal tahun 2020 itu baru 12% atau sekitar 8 juta UMKM, dan itu sekitar 8 sampai 10 tahun mencapai angka segitu. Nah, selama pandemi kemarin naik 4 juta, jadi sekarang udah 12 juta atau sekitar 19%. Itu lompatannya. 50% nih selama pandemi. Hanya 1 tahun. Hanya 1 tahun. Ya, bandingkan sebelumnya. Gitu. Nah, dan ini tren ini akan berlanjut.
Karena ini udah menjadi lifestyle atau habit baru, ya. Sama saja sekarang meeting secara online kan lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien. Mungkin bisnis mais akan terganggu kan. Iya, betul. Ini perlu dipikirkan juga ini, termasuk Smesco ini kan. Iya. Iya. Oke, Kang, sedikit mungkin agak keluar dari UMKM ya. Ini tadi saya seperti awal kan Pak Teten ini dulu aktivis anti korupsi, masuk politik dulu jadi calon gubernur Jawa Barat ya. Sekarang jadi menteri. Nah ini apa sih yang mungkin persamaan dan perbedaan di antara background yang dilewati itu? Atau mungkin bisa diceritakan apa track record panjang sebagai aktivis anti korupsi untuk kemudian meniti karir sampai sekarang ini, karir politik? Iya, ya mungkin saya hanya ingin dulu kan di luar itu kita punya ide besar banyak lah, tapi kan terkendala karena kita nggak masuk di dalam policy maker gitu ya. Tapi ada yang menarik. Sekarang saya punya pengalaman satu di istana, sekarang di kementerian. KSP dulu ya. Ya. Nah, ternyata memang di pemerintahan itu berbeda cara pandangnya. Kalau saya dulu di NGO, apalagi NGO kan makin hari makin sektoral. Lingkungan, HAM, anak, perempuan, begitu. Nah, sementara di pemerintahan itu cara pandang kita, sudut pandang kita itu harus memperhitungkan banyak hal. Harus helikopter view. Nah, nggak bisa hanya satu sektor tertentu. Jadi banyak ide besar, tapi kadang-kadang juga tidak bisa dioperasionalkan karena menyangkut soal resources, ya kan. Di pemerintah juga banyak sekali faktor yang harus dipertimbangkan. Itu yang dari satu sudut itu saya belajar banyak. Nah, saya harus mengubah cara pandang di NGO yang sangat sektoral, sangat targeted itu harus mengubah ke cara pandang yang lebih harus mempertimbangkan itu. Ya. Susah nggak itu? Nggak mudah, tapi kita kan belajar metode ilmiah kan di perguruan tinggi ya. Kita bisa menyesuaikan, saya kira. Dan itu harus cepat, kalau nggak kita kehilangan waktu di pemerintahan. Nah itu jadi tadi yang ketika masuk ke dalam background yang berbeda, ingin mengubah dari dalam. Itu jadi ini nggak udah merasa bisa nggak, atau ternyata nggak mungkin itu kayak gitu? Kalau di luar kan kita advokasi, kita harus banyak bicara. Ketika masuk ke pemerintahan kita merubah, bukan lagi bicara. Kita bekerja. Apa yang kita idealkan kita implementasikan, bagaimana mengoperasionalkan. Ya itu kan mulai dari perencanaannya kita harus intervensi. Kita harus menyelaraskan dengan regulasi, dengan pembiayaan dan lain sebagainya. Dan pelaksananya kan bukan pemerintah pusat saja, ada daerah dan juga ada swasta. Nah, seperti itu, maka begitu di pemerintah ya saya nggak boleh banyak omong, harus bekerja. Gitu. Tentu kalau aspek-aspek, nah saya beruntungnya kan selama di luar saya banyak mempelajari anggaran pemerintah. Karena dulu di ICW. Ya, banyak mempelajari anggaran pemerintah, lalu juga kan bagaimana mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja begitu. Ini yang memang kita rombak betul gitu. Saya di kementerian sekarang nggak mau lagi menggunakan pengendapan anggaran yang berbasis kepada money follow program gitu, money follow function gitu. Nah, jadi kan kalau money follow program harusnya gitu. Jadi geser ke sana. Kalau money follow function, ya nanti anggaran itu habis untuk membiayai biaya birokrasi. Anggaran disusul dari birokrasi bawah kan. Semua dihidupin, semua itu. Nah, kita nggak bisa begitu lagi. Sekarang kita prioritas apa? Kalau perlu satu
kedeputian mungkin tidak harus mendapat anggaran yang besar, begitu. Nah, memang kan beda dengan swasta. Kalau di swasta kita bisa pangkas tuh. Kalau begitu ini tidak masuk prioritas, kita SDM-nya kita pindahin, kita bubarin lah gitu satu kedeputian. Nah, di pemerintah kan nggak bisa begitu. Nah, tapi itu bisa kita optimumkan. Jadi model-model soal transparansinya, soal pengadaan yang harus akuntabel itu, saya kira itu bagi saya nggak terlalu sulit. Karena sudah waktu itu ngawasi ya. Iya. Tapi kan sebagai ya bisa mantan atau apa bukan ya, mantan lah, saya sebutnya mantan Mantan aktivis. aja. Itu kadang aktivis di luar itu ingin melihat Kang Teten itu seperti sikapnya zaman dulu gitu ya. Ya misalnya saya ambil contoh aja ya. Waktu undang-undang anti korupsi, benar nggak bahwa aktivis-aktivis anti korupsi ya banyak menghubungi Pak Teten untuk pengen menjadi jembatan aspirasi mereka. Ini benar nggak seperti itu? Ya, saya tidak dilibatkan di dalam penyusunan undang-undang itu, gitu. Walaupun saya kira pesan-pesan dari teman-teman civil society ya kita teruskan, dan bagi istana itu bukan hal sulit untuk menangkap aspirasi publik itu, karena di istana ada media tracking yang bisa setiap saat kita apa sih yang seperti itu, bisa mengukur kira-kira persepsi publik ya. Iya. Nah, dalam hal itu Kang Teten sudah bisa nggak menyampaikan tadi, menjembatani aspirasi teman-teman itu CSO misalnya dengan kalau misalnya tidak hanya untuk anti korupsi ya. Iya, misalnya kan saya yang paling banyak mengatur pertemuan presiden dengan kelompok-kelompok civil society. Waktu KSP dulu. Iya, di KSP itu walaupun juga dari staf khusus itu kan bahkan Pak Presiden sendiri kan memang sering minta kalau dengan para ekonom untuk dapat masukan ide gitu dari teman-teman aktivis itu kita lakukan biasa. Nah, memang ekspektasi terhadap saya mungkin cukup tinggi gitu ya kan. Cobalah hitunglah berapa sih orang NGO di dalam pemerintahan itu, ya kan, kecil sekali gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu juga menurut saya penting diperhatikan gitu. Belum banyak kan yang dari civil society itu, yang jadi gubernur berapa, hampir kalah terus kan gitu loh. Itu ada bukan afirmasi ya, tapi ada nggak kesengajaan Kang Teten misalnya untuk ngambil aktivis-aktivis masuk ke dalam politik pemerintahan gitu, sejauh ini Kang Teten melakukan? Waktu di KSP ya saya dibilang KSP NGO semua, masih isinya gitu NGO ya. Semua. Waktu itu kebetulan juga kan Pak Presiden punya dalam kampanyenya menjanjikan misalnya distribusi lahan untuk rakyat gitu. Nah, waktu itu kami ditugaskan oleh Pak Presiden untuk mendesain misalnya bagaimana itu perhutanan sosial dengan program restribusi lahan begitu. Nah, yang seperti itu banyak, saya kira itu perubahan yang luar biasa, ya perubahan yang luar biasa. 12,7 juta hektar. Yang sertifikatnya dibagi Pak Jokowi setiap minggu dulu ya. Itu beda. Itu lebih ke pelayanan, kemudahan orang untuk mendapatkan sertifikasi, sertifikat tanah yang selama ini kan sulit. Itu perbaikan pelayanan. Ini ada 12,7 juta hektar hutan, lahan yang dipinjamkan kepada masyarakat 2 hektar per kakak selama 35 tahun dan bisa diperpanjang lagi 35 tahun. Itu jumlahnya 12,7 plus tanah redistribusi TORA itu 4 juta hektar. Jadi saya kira sekitar 16,7 juta hektar. Kalau dibandingkan target itu tapi Kang ya. Target. Nah, ini sekarang kan udah hampir 5 jutaan jalan, dan Pak Jokowi sudah saya kira menargetkan periode keduanya harus sudah selesai. Nah, itu kan
sangat revolusioner menurut saya, ya dari segi kepemilikan lahan. Kan lahan yang dikuasai industri besar, kebun itu kan sekitar 15 juta hektaran kan, dengan 20%-nya kebun rakyat, artinya 11 jutaan lah. Ya. Nah, kalau sekarang Pak Jokowi membagikan 12,7 juta plus 4 juta tora, itu kan keseimbangan kepemilikan lahan sudah bagus. Nah, ini sekarang targetnya tinggal percepatan. Nah, itu. Ya. Saya kira itu, nah sekarang saya sedang ditugaskan juga untuk mengkonsolidasi perhutanan sosial ini untuk menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Ini inline sama UMKM juga ya? Ya, iya. Nanti saya lagi mau bikin koperasi-koperasi pangan itu di wilayah penerima perhutanan sosial dengan Menteri LHK, dengan Menteri Pertanian, dengan KKP, dengan Pak Sofian Jalil dari ATR untuk kita koperasikan. Jadi kita konsolidasi pemilik lahan-lahan yang 2 hektar yang sempit itu dalam skala ekonomi, begitu dalam bentuk koperasi. Nanti kita hubungkan dengan off-takernya. Iya. Kan kalau dengan teman-teman aktivis hubungannya masih oke. Misalnya dengan siapa ya? Saya sebut aja Pak Bambang Wijoyanto. Siapa lagi? Ya orang-orang itulah yang dulu koleganya. Saya masih punya relasi dengan, masih menjaga relasi dengan semua. Walaupun saya juga tidak ingin membawa aktivis-aktivis semua ke pemerintahan karena bahaya kalau semua ke situ, kita butuh juga yang kontrol. Sparring partner ya. Iya. Ini pertanyaan terakhir Kang. Kira-kira ketika meninggalkan UMKM ya idealnya 5 tahun lah ya sampai 2024 itu bayangan Pak Teten itu sudah seperti apa UMKM kita? Atau mungkin keinginannya dengan keberadaan Pak Teten yang tadi berbagai program itu kira-kira dalam ini sekarang 2021 3 tahun lagi lah atau mungkin 2,5 tahun? Ya kalau kita bicara pada dataran ideal mengenai keadilan ekonomi, keadilan sosial itu kan memang kue ekonomi nasional itu mestinya kan dibagi rata lah, tidak dikuasai oleh segelintir orang. Nah karena itu saya kira mendorong UMKM kita lebih produktif dan mendorong UMKM kita tumbuh menjadi wirausaha yang punya daya saing, ini saya kira sangat penting dalam konteks keadilan ekonomi tadi. Nah karena itu saya senang betul Pak Presiden juga menugaskan saya di sini dan kemudian beliau ingin ada terobosan-terobosan dari segi pembiayaan, dari segi pendekatan terhadap pengembangan UMKM ini. Nah, memang tidak mudah, tapi kebijakan-kebijakan untuk mendukung tumbuhnya UMKM menjadi kekuatan ekonomi Indonesia atau pengarus utamaan pembangunan UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional itu harus sudah bisa diletakkan. Gitu. Perubahannya nggak mudah, ya butuh waktu. Apalagi dengan struktur yang tadi disebutkan itu ya. Iya. Sorry, tapi dulu pernah menyangka nggak sih jadi Menteri UMKM sebelumnya, sebelum dipilih 2019? Enggak. Nggak pernah ya? Enggak, saya kan ya bantu Pak Presiden lah, begitu bantu Pak Jokowi. Lalu ya namanya pembantu ya dimanapun aja kan membantu gitu ya. Saya ditugasin di mana aja ya apa-apa. Siap perintah gitu ya. Ya, saya senangnya ya ditugasin untuk ngurus-ngurus yang isu-isu rakyat juga. Iya. Sesuai dengan passionnya Pak Teten ya. Iya, dari muda kan saya lebih banyak untuk kerja-kerja publik kan. Ya. Pak Teten Mas Duki seorang aktivis anti korupsi dulu, masuk jadi calon gubernur dan sekarang menjadi Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Terima kasih sekali Pak Teten sudah bersama saya dalam program ini selama 1 jam, sekitar ya 1 jam. Teman-teman semua terima kasih sudah mengikuti acara ini.
Kita bertemu kembali di episode-episode selanjutnya bersama saya Budi Setiarso, pemimpin redaksi Koran Tempo. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Koran Tempo yang sekarang sudah menjadi Koran Tempo Digital yang ke-20. Terus menginspirasi, mengedukasi masyarakat, dan mendorong perubahan-perubahan di Indonesia. Selamat.